Halo, selamat datang di TTS. Tanyaku terjawab sudah, di mana kita akan menjawab pertanyaan dari yang mulai penting sampai nggak penting. Ya, kenalan dulu. Ngapain lu kenalan dulu? Hah? Mungkin Anda silakan. Oh iya, saya Raditya Dika. Saya nggak perlu kenalan dong, orang udah tahu semua. Iya, jadi kita berdua hari ini. Kita berdua hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang tidak penting. Maka namanya TTS ya. Tanyaku. Oke. Tapi ada yang penting juga dong. Kalau semuanya nggak penting, apa bedanya kita? Dengan topik kita hari ini sangat amat penting ya, yaitu nasi Padang. Memang yang bikin tema ini. Apa yang mau kita bahas dari nasi Padang yang begitu pentingnya sehingga orang harus meluangkan waktu menonton selama 10 menit video ini, Om Deddy? Banyak orang bertanya dalam hatinya, kenapa nasi Padang kalau dibawa pulang lebih banyak dibandingkan kalau dia makan di restoran? Wow. Ya, itu pertanyaan bodoh. Itu pertanyaan bodoh. Kenapa itu bodoh? Dikasih banyak lu komplain. Oh iya. Ngapain lu pikirin? Iya. Karena nggak ada orang beli nasi Padang, begitu sampai luar dia cek nasinya banyak, dia marah-marah ke dalam. Nggak ada. Kenapa ini banyak sekali? Kenapa dia harus marah? Kenapa ini banyak? Iya betul sekali ya. Fakta dari nasi Padang. Fakta dari nasi Padang. Gua udah ngumpulin fakta, Bos. Oke, fakta kenapa nasi Padang kalau dibawa pulang itu lebih banyak nasi? Ya. Oke. Fakta pertama, saudagar Belanda pada saat itu tahun dulu lama sekali itu ketika makanan Padang itu yang namanya ampera, disingkat sebagai amanat penderitaan rakyat. Gila, gue pinter banget kan. Hebat banget kan? Ya. Seakan-akan di brief ya. Wah, tidak ada brief. Tidak ada brief. Tidak sama sekali. Tidak ada. Yang megang itu juga tidak ada sama sekali. Tidak ada. Tapi apa hubungannya amanat penderitaan rakyat sama yang nasinya banyak, Om Deddy? Dulu ya, ini mungkin Anda nggak tahu. Dulu makanan nasi Padang ini adalah makanan mewah. Jadi yang makan-makan itu hanya penjajah-penjajah itu. Oh gitu. Jadi bule-bule itu. Bule-bule Belanda itu yang makan. Mesennya gimana? Kan dia bule. Hei, nambah. Jangan bikin masalah. Saya tidak punya bahan. Nggak sejauh itu risetnya ya? Iya. Hei, nambah satu. Nggak gitu ya? Janganlah. Jadi bule-bule itu kalau makan di restoran. Nah, rakyat jelata ini tidak mau masuk ke restoran karena mereka minder. Oke. Jadi sejarahnya itu orang-orang tuh minder. Karena kesannya ini buat bangsawan lah. Jet set, sosialita. Hubungannya sama nasinya banyak. Supaya orang-orang jelata itu bisa makan di rumah sama teman-temannya sama keluarganya. 2-3 orang. Unsur solidaritas. Iya. Sesama pribumi lah ya. Sesama pribumi. Pada zaman itu ya. Betul. Itu yang pertama. Masuk akal. Masuk akal. Yang kedua. Kompensasi biaya cuci piring, karena kalau Anda makan di restoran, Anda harus ada sabun untuk cuci piring, pekerja cuci piring, pelayan melayani Anda yang harus digaji, tapi kalau Anda bawa pulang, Anda tidak perlu membayar itu semua, cuma daun pisang. Jadi bayangkan sabun cuci piring dengan daun pisang itu mahalan sabun cuci piring. Oleh karena itu dikompensasi dengan jumlah nasi yang lebih banyak ketika Anda makan di restoran. Itulah dia fakta kedua. Fakta ketiga. Biar cepat. Luar biasa. Tapi saya mau nanya dulu. Karena ini udah kayak begitu. Ini fakta menarik karena saya baru tahu ketika zaman penjajahan sudah ada mama. Bukan zaman penjajahan. Bukan. Kan cuci piring. Kan konteksnya lagi ngomongin itu. Oh bukan. Ini maksudnya bukan zaman dulu, Bos. Oke, bukan zaman dulu. Bukan, ini maksudnya kenapa sekarang begitu. Nah, ini dia kenapa itu kebiasaan zaman dulu yang masih terbawa sampai zaman sekarang. Katanya bukan zaman dulu. Jadi zaman dulu apa enggak? Nah, kita berdebat nih. Ini zaman VOC ada mama melon enggak nih? Sampai detik ini untuk mengkompensasi biaya pengecerotan pengecerotan sabun cuci piring. Diganti biaya nasi. Masuk akal, bisa diterima, tapi tetap aku jadi berpikir sebenarnya itu apakah memang sama gitu nilainya antara si sabun cuci sama nasi yang digantikan. Kan harus ada satuannya. Kesel banget gue ngomong kayak gitu. Fakta selanjutnya adalah unsur estetika, karena nih nasi Padang itu bentuknya indah. Ini kelihatannya nih seperti nasi, bentuknya tuh Minang banget. Oh, kenapa tuh? Oh, imajinasi Anda sangat jauh ya, Om Deddy ya. Habis ngomong baru mikir. Oh iya. Ini kayak gitu ya. Minang banget. Dan ini estetika tuh, kelihatannya full, penuh. Jadi nggak kopong. Jadi bentuknya supaya indah nih, dia harus full. Kalau dituangin bumbu-bumbu itu nggak benyek. Oh, tapi kan bisa diplastikin nih misalnya. Terus bumbunya ditaruh, plastiknya diikat.
baru plastiknya masukin Pertanyaannya kan karton. nggak gitu. Tapi kan, tapi nggak kan gitu. sebenarnya bisa kalau mau dibikin indah. Terus plastiknya digambar kan, jadi kayak, Nah, kita lihat, kita bedah. Oke, kita buka ya. Buka ya. oke. Kita buka ya. Iya, Ini menarik nih, kalau kita ngomongin tentang ayam. ayam. Ayam Padang, semuanya tidak ada kulit nih. Oh ya, aku pernah ke Padang ada kok kulitnya di pinggir. Member kalau gitu, beneran deh. Oh di restoran Lu tuh maksudnya. mematikan argumen Iya, gue. iya, iya. Iya, kenapa tidak ada kulitnya Om Deddy? Kenapa nggak ada kulitnya? Iya. Supaya si bumbu itu, bumbu rendang, bumbu ayam pop, meresep langsung ke dalam dagingnya. Oh kenapa kalau kayak gitu dia nggak ada kulit nih, bumbunya meresap, habis itu kulitnya dipasang. Kenapa nggak kayak gitu? Jadi ada kulit, ada bumbu, ya kan? Udah gue bilang ya nama radio. Kan nggak percaya sih. Pertanyaan dia tuh Iya nggak kan? penting. Itu Nggak dia. bisa dong. Menarik loh dia. Ya supaya bumbunya Maksudnya cepat gitu. meresap. Itu Maksudnya Radit ya. Oke. Oke. Hubungannya sama nasi banyak. Kan kita lagi bahas nasi banyak. Kenapa jadi ayam? Karena dengan tidak adanya kulit dan bulu tuh dingin bos ayamnya. Oh iya bener. Jadi kalau ada nasi banyak, dia menyelimuti si ayam tersebut. Oh iya Gitu. bener. Udah. Fakta berikutnya Iya, adalah kebiasaan orang Padang yang suka ngomong tamboce. Tambah satu lagi bang. Tambah satu lagi. Udah tamboce. Tamboce udah. Oke, jadi kalau lagi di restoran Padang, Tamboce itu gratis. Sedikit Nah karena tidak bisa tamboce tersebut, maka si udah Padangnya itu merasa wah tidak bisa tamboce daripada gua harus nganterin dari restoran ke rumah buat tamboce, mendingan gua taruh aja di sini gitu. oke, jadi karena kebiasaan itu. Karena kebiasaan itu Oke. akhirnya ya udah dikasih banyak gitu. Oke. Make sense. Kalau itu aku masuk Ya akal. udah, sekarang fakta dari lu lah. Fakta. Capek gue. Yang terakhir adalah soal cita rasa. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya gini, Om Deddy. Gatel. Itu bulunya kecabut ya? Jadi, cita rasa tuh maksudnya, kan masakan Padang itu, Liatin. iya, masakan Liatin nih. Masakan Gua Padang bales itu lu liatin. menurut riset ya kan, masakan Padang itu kan banyak kuah. Banyak kuah betul. Jadi kalau misalnya dibungkus supaya kuahnya tuh meresapnya tuh lebih bagus gitu, nggak beleberan kemana-mana. Jadi nasinya itu banyak gitu. Kalau nasinya sedikit, supaya kuahnya tidak becek. supaya kuahnya tidak lumer. Apa sih? Kuah kok lumer? Kuah tidak beleberan. Bayangin kalau kita Kuah pesen mah di nih. mana-mana beleberan. Iya, maksudnya kuahnya tidak jatuh-jatuh keluar dari karton yang diikat dengan karet tersebut. Jadi, Kenapa nggak diplastikin kuahnya? nah itu dia. Kenapa ya? Enak Anda dari tadi ya. Enak loh Anda dari tadi di hidup Anda enak loh. Iya, soalnya gini. Bayangin kalau Om Deddy mesen ayam gulai, Ah. itu kan ada kuahnya. Betul. Terus tiba-tiba pedagang restorannya ngasihnya cuma nasi 2 sendok. Kan pasti nasinya, Nasi 2 sendok nih. iya nasi 2 sendok ada kuah. Ah. Bungkus pakai ini, kuahnya beleberan kemana-mana. Tadi kan Om Deddy udah ngomongin tuh soal nasi Padang, kenapa banyak. Dan aku percaya sama semua argumennya Om Deddy. Karena orang-orang kan banyak pertanyaan bikin mereka bingung. Bingung. Nah ini memberikan informasi ke orang-orang tentang pertanyaan-pertanyaan Anda yang mengganggu pikiran Anda sendiri. Kita bantu jawab. Oke, jadi Cuman itu. kita di Indonesia ini yang punya waktu jawabin. Kesel gua sama cara Iya. itu. Kita membangun Hidup kita- karir kita sepanjang karir kita cuma- ini untuk sampai kepada suatu masa di mana kita berdua harus ketemu dan membicarakan. Pasti Om Deddy ketika main sulap di TV pertama kali tidak akan pernah menyangka suatu saat karirnya akan ditandai dengan ngobrol bersama satu orang lain yang ngomongin kenapa nasi Padang kalau dibawa pulang nasinya banyak. Kalau ada Om Deddy datang dari masa depan bertemu dengan Om Deddy yang masih muda, suatu saat Anda akan ngomongin nasi Padang. Tidak mungkin saya menjerumuskan diri saya seperti itu. Hai Om Deddy dari masa depan. Oh, Om Deddy dari masa depan datang. Bertemu dengan Om Deddy yang masa muda. Suatu saat muka Anda akan ada di buku TTS. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya udahlah. Kalau kalian masih mau melihat kegabutan kita berdua, Boleh. ada Instagramnya, follow Instagramnya @tanyaku terjawab sudah. Oke. Sampai detik ini udah 400.000. lah. Iya.
unfollow. Komen nama blog. Tungguin episode berikutnya ya. Tungguin episode berikutnya. Ayolah kalau ada sponsor-sponsor yang... Ini kita bisa bahas apa aja kok? Bahas produk Anda, kenapa produk Anda tidak laku dibandingkan produk lain. Bisa. Iya, kita jelek-jelekin tuh produk lain. Ya itu dia, mudah-mudahan ini perdebatan kita berdua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang tidak penting ya, pertanyaan kita juga. Iya, dan saya yakin minggu depan pasti yang kita jawab akan jauh lebih penting daripada ini. Maksudnya? Kan ini Sumpah lo ya. Iya. Sumpah ya. Ini kan penting, ya kan? Pasti kan banyak Ini orang nggak penting, Bos. penting dong. Ini penting. Jadi kan banyak orang yang pasti mikir kenapa ya nasi Padang kok kalau dibawa pulang ke rumah itu lebih banyak. Dan akan ada yang jauh lebih penting daripada itu. Nah, kalau kalian punya jawaban yang berbeda ya, Jawaban yang berbeda soal silakan, ini. silakan tulis di komen, boleh tulis di komen, berdebat silakan berdebat. Kalau kalian punya pertanyaan yang mengganggu pikiran kalian dan mau para pakar ini menjawab, Ya. silakan tanya pertanyaan kalian ke kita akan jawab. Pokoknya semua pertanyaannya, jawabannya kita research. Ya, jadi ini apa yang kita jawab ini bukan berdasarkan pikiran-pikiran kita sembarangan, enggak. Ini berdasarkan sebuah research yang dilakukan oleh 44 tim yang ada di sini. Gila. Selama 18 hari. Selama 18 spesifik sekali. 273 restoran Padang seluruh Indonesia. Luar biasa. Khususnya untuk nasi ramas bungkuih di Rumah Makan Minang atau Padang ini menjadi favorit banget ya. Dan kita selalu dapat nasinya pasti banyak banget, beda dengan kalau kita makan di tempat. Nah ini ada beberapa nih ceritanya. Yang pertama tentunya kalau kita bungkus, kita ke Rumah Makan Padang, Rumah Makan Minang, kita bawa pulang. Kalau kita mau tambah cie kan udah nggak bisa lagi ya. Jadi memang oleh para pedagang atau pebisnis rumah makan ini ditambahin langsung nasi tambahnya langsung di situ. Yang keduanya, karena kita tidak makan di tempat, kita tidak pakai piring, tidak pakai kobokan, tidak pakai gelas dari Rumah Makan Minang itu. Sehingga mereka juga ngirit kan, nggak harus cuci. Nah ini dikompensasi dengan tambahan nasi gitu ya. Dan khususnya dulu, saat baru-baru ada Rumah Makan Minang di awal abad 19, abad 20, itu memang nasi bungkus ini dinikmati di rumah beramai-ramai, bukan hanya oleh satu orang. Mungkin kalau kita sekarang orang kantoran, di rumah, kita beli nasi bungkus ya satu buat satu orang ya. Dulu sekali itu bisa saja dia hanya membeli satu, tapi juga dinikmati bareng keluarga di rumah. Tradisi ini sampai sekarang di beberapa tempat di Minangkabau juga masih. Ada satu warung Ampera namanya Ampera Tanpa Nama di dekat Pasar Padang Panjang. Itu porsinya besar banget. Kita bisa nikmatin 2-3 orang dewasa itu bisa menikmati satu bungkus cukup buat bertiga.